Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, Islam bersejarah ingin membagikan sebuah kejadian tentang tanda besar hari kiamat, yaitu keluarnya asap yang disebut Ad-Duhan dalam Al-Quran. Karena banyaknya perbedaan pemahaman manusia tentang kejadian keluarnya Ad-Duhan itu, apakah sudah terjadi atau belum? Dalam sebuah majelis, dimulai pada saat ada yang bertanya tentang Ad-Duhan sebagai tanda akhir zaman, maka dijawab oleh seorang syekh, bahwa Ad-Duhan akhir zaman itu tidak benar. Kemudian, berpijak pada pendapat Ibnu Mas'ud, yang menegur orang yang menghubungkan Ad-Duhan dengan tanda-tanda kiamat pada akhir masa. Bagaimana penjelasan atas masalah tersebut? Apakah Ad-Duhan memang sudah terjadi pada zaman Nabi, atau akan muncul pada akhir yang akan menjadi sebagai salah satu tanda kiamat yang besar? Simak penjelasan berikut ini, jangan sampai salah paham, dan berbalik itikad. Iya, memang ada pendapat yang disandarkan kepada ucapan Ibnu Mas'ud, bahwa beliau membantah pada saat ada seseorang yang bercerita tentang Ad-Duhan yang akan datang sebagai tanda kiamat. Menurut beliau, Ad-Duhan sudah terjadi, yakni musim paceklik kekeringan yang menimpa orang-orang Quraisy. Pada saat itu, Ibnu Mas'ud menyindir keras kepada orang yang menyatakan bahwa Ad-Duhan itu merupakan sebagian tanda akhir zaman, yang akan muncul pada saat sebelum kiamat datang. Siapa yang punya ilmu, silakan bicara, dan siapa yang tidak punya ilmu, ucapkan wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Lalu Ibnu Mas'ud menceritakan makna Duhan. Artinya, ketika orang kafir Quraisy tidak mau masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar mereka diberi teguran. Beliau berdoa, "Ya Allah, timpakanlah kekeringan kepada mereka, seperti kekeringan yang telah Engkau berikan pada zaman Nabi Yusuf." Hari demi hari pun berlalu, orang-orang Quraisy pun ditimpa kekeringan yang sangat lama, bahkan banyak orang Quraisy saat itu yang meninggal karena kekeringan dan kepanasan, bahkan sebagian dari mereka ada yang memakan bangkai, karena sebab krisisnya minuman dan makanan. Pada saat itulah orang-orang Quraisy melihat di antara langit dan bumi terdapat banyak kabut hitam yang sangat tebal. Hadis riwayat Ahmad yang ke-4186 dan hadis Imam Bukhari yang ke-4774. Akan tetapi, pendapat yang mengatakan bahwa Duhan itu telah terjadi pada masa Rasulullah adalah salah satu pendapat dari seorang sahabat saja, karena para sahabat Nabi yang lain berbeda dengan pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi. Salah satunya adalah seorang sahabat Nabi yang dikaruniai kemampuan menafsirkan Al-Quran karena didoakan khusus oleh Rasulullah, yakni Ibnu Abbas yang berbeda dengan Ibnu Mas'ud. Dalam kitab-kitab tafsir, seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari dan juga yang lainnya, saat menafsirkan surat Ad-Duhan ayat 10-12, yang mengartikan, maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih, dan saat itulah mereka akan berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu, sesungguhnya kami akan beriman." Quran Surat Ad-Duhan, ayat 10-12. Ibnu Abbas justru menjelaskan bahwa Ad-Duhan tersebut adalah sesuatu yang belum terjadi dan menyatakan bahwa Ad-Duhan merupakan tanda kiamat pada akhir zaman. Tersebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang juga mengutip sebuah dalil sahih dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir. Dia mengatakan bahwa Yakub Ibnu Aliyah telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, "Suatu hari, aku menemui Ibnu Abbas di waktu pagi, dan dia berkata, aku tidak tidur tadi malam hingga subuh. Kemudian aku bertanya, mengapa? Dia menjawab, mereka mengatakan, bintang Zuzanbi telah terbit. Aku khawatir Ad-Duhan telah muncul, maka aku tidak tidur hingga subuh." Hal yang sama telah diriwayatkan dalam sebuah hadis, oleh Ibnu Abu Hatim dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Sufyan, dari Abdullah Ibnu Abu Yazid, dari Abdullah Ibnu Abu Mulaikah, dari Ibnu Abbas. Dalam hadis ini juga disebutkan hal yang semisal. Ibnu Katsir berkata, ini adalah sanad yang sahih sampai kepada Ibnu Abbas yang dilakap dengan Habrul Ummah, penerjemah Al-Quran. Kemudian dalam kitab Ibnu Katsir juga disebutkan, yang artinya, itulah pendapat masalah Duhan, dari kalangan sahabat dan para tabi'in, yang disertai hadis marfu', sahih dan hasan, dan yang lainnya juga, yang telah kami sebutkan yang merupakan dalil yang jelas, bahwa Duhan termasuk tanda kiamat yang masih belum datang.
Dalil-dalil sahih yang lainnya, sebagai pendukung pendapat Ibnu Abbas yaitu dari seorang sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, yang artinya, ad-duhan belum terjadi, orang mukmin akan menjadi seperti orang pilek, lalu asap ini menghembus orang-orang kafir, sampai binasa. Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 7 halaman 249. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang artinya, akan keluar duhan, lalu orang mukmin terkena imbasnya, hingga seperti orang pilek, lalu asap ini masuk ke telinga orang kafir dan munafik, sehingga kepala mereka seperti kepala hewan panggang. Tafsir At-Tabari, Jilid 22 halaman 17. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bersegeralah untuk melakukan amal soleh sebelum datang 6 hal, matahari terbit dari barat, munculnya ad-duhon, munculnya dajjal, keluarnya dabah yaitu hewan yang bisa bicara, dan kematian kalian atau perkara genting yang meluas di masyarakat. Hadis riwayat Ahmad yang ke-8670, dan hadis riwayat Muslim yang ke-7584, dan yang lainnya. Dalil dari Abu Hurairah menjelaskan bahwa 6 hal tersebut belum datang dan baru akan datang, yang salah satunya yaitu ad-duhan. Dalil lain yang mendukung pendapat ini adalah tentang peristiwa Rasulullah bersama Ibnu Sayyad yang diambil dari kitab Sahihain Al-Bukhari dan Muslim. Di situ disebutkan bahwa Rasulullah berkata kepada Ibnu Sayyad, yang artinya, sesungguhnya aku sekarang menyembunyikan sesuatu terhadapmu, kata Nabi. Ibnu Sayyad menjawab, itu adalah ad-duhan. Belum lagi Ibnu Sayyad merampungkan ucapannya, Rasulullah pun memotongnya, dan berkata, tetaplah di tempatmu, kamu tidak akan dapat melampaui kedudukanmu. Pada saat itu Rasulullah tidak mengatakan kepada Ibnu Sayyad dan Nabi menyembunyikan hal tersebut darinya. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Surat Ad-Duhan, ayat 10. Kisah Ibnu Sayyad menggambarkan bahwa ad-duhon akhir zaman belum terjadi, dan kisah ini bukan terjadi saat Nabi masih berada di Makkah seperti pendapat Ibnu Mas'ud di atas. Karena Ibnu Sayyad adalah keturunan Yahudi dari negeri Madinah, dan peristiwa itu terjadi pada saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Para ahli tafsir mufassirin pun mengatakan, bahwa kalimat yaghshan nasa dalam surat Ad-Duhan ayat 11 ini, yang bermakna, meliputi semua manusia. Maksudnya, duhan akan keluar dan menutupi mereka semuanya secara merata. Seandainya kabut itu merupakan ilusi, tentulah yang mengalaminya hanyalah penduduk Mekah yang musyrik saja. Dan dalam firman Allah pun dalam surat Ad-Duhan tersebut tidak akan disebutkan kalimat yang bermakna meliputi semua manusia. Intinya, bahwa Ibnu Abbas dan banyak sahabat lain, serta juga para tabi'in berpendapat bahwa tanda kiamat yang belum datang, salah satunya adalah ad-duhon, yang berdasarkan dalil-dalil sahih dan hasan yang ada. Wallahu alam, hanya sekian saja. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari video ini. Jangan lupa dibagikan juga video ini kepada teman-temannya, supaya kita tahu dan sadar untuk semakin memperkuat iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.